Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan Rizky. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sebelumnya ya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nama ibu terlebih dahulu. Mungkin di sini ada anak-anak ibu yang nggak tahu nih nama ibu siapa, cuma taunya ibu di sini sebagai guru BK. Nah, jadi perkenalkan nama ibu Sonia Antika. Kalian bisa panggil ibu Sonia atau ibu Sonia. Nah, ibu di sini juga ada yang belum tahu nih nama kalian, bisa sebutkan nama dan hobinya ya. Bisa dimulai dari sebelah sini. Ibu, perkenalkan, saya Salbia. Hobi saya membaca. Oke, halo Bia. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Ajeng Rahmawati, bisa dipanggil Ajeng. Hobi saya traveling Ibu. Oke, halo Ajeng. Halo, perkenalkan nama saya Hana Pratiwi, bisa dipanggil Hana. Hobi saya bermain basket. Halo Hana. Halo semuanya, nama saya Amelia. Hobi saya Menyelam. Halo Amel. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Rida Emirawati, biasa dipanggil Riri. Hobi saya mendaki Ibu. Halo Riri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadlia Nurfiro, kalian bisa panggil Gilang. Hobi saya bermain padel. Halo Bila. Halo, perkenalkan Ibu dan teman-teman, nama saya Chelsea Valentina, biasa dipanggil Chelsea. Hobi saya olahraga. Halo Chelsea. Baik, semuanya perkenalkan, nama saya Aida Sapitri, biasa dipanggil Aida. Hobi saya memanah, Bu. Oke, halo Aida. Halo semua, salam kenal. Nama saya Rizky Irawan, biasa dipanggil Rizky. Hobi mancing. Halo Rizky. Oke, di sini Ibu sudah banyak yang kenal ya. Di sini ada Salbia, ada Rizky, ada Ajeng, ada Hana juga. Hobinya juga ada banyak ya, mulai dari mancing ada, terus juga ada hobi padel, menyelam. Oke, nah jadi anak-anak Ibu, jadi di sini kita akan melaksanakan kegiatan layanan klasikal di mana kita akan membahas mengenai kemandirian pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Ibu harapkan di sini kalian bisa berpartisipasi aktif dalam memberikan tanggapan maupun pertanyaan ya. Jadi kita menyepakati waktu selama 45 menit dan juga Ibu akan memberikan kalian sebuah analisis kasus. Nanti kita akan membagi menjadi 2 kelompok. Sebelum itu Ibu ada ice breaking untuk kalian agar tidak mengantuk. Oke. Nah, di sini kalian bisa ikuti gerakannya ya. Boleh berdiri terlebih dahulu nih. Oke, Bu. Oke, kita mulai.
lebih cepat lagi. Oke. Nah, sebelum kita memasuki tahap kegiatan inti, di sini Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Di sini siapa yang ada? Apakah ada yang izin atau ada yang sakit? Nihil ya? Oke, bagus sekali ya. Berarti hari ini masuk semua. Nah, sebelumnya anak-anak Ibu gimana? Sudah siap atau belum? Sudah. Oke, bagus sekali. Nah, jadi kita akan membagi menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok pertama di sini ada Salbia, ada Ajeng, ada Aida, dan ada Rizky. Nah, ini kasusnya bisa dilihat dahulu. Lalu kelompok kedua di sini ada Hana, ada Chelsea, Amel, Dila, dan Ririn. Bisa dilihat. Bisa dengarkan instruksi Ibu terlebih dahulu ya. Yang pertama itu kita sudah membentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Jadi masing-masing kelompok mendapatkan 1 case card yang berisikan kasus mengenai kemandirian. Lalu baca kasus, pahami apa isinya, dan jawab soal yang ada di dalam kasus tersebut. Lalu perwakilan setiap kelompok itu mendemonstrasikan hasil kasus yang telah dianalisis. Oke, baik, bisa dimulai dari sekarang ya. Oke, Ibu. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah. Nah, di sini kelompok mana dulu yang mau? Oke, silahkan kelompok 1. Oke. Nah, jadi kami di sini Kak saya jadi mendengarkan saya Salbia. Saya perwakilan dari Salbia, Ajeng, Aida, dan Rizky. Nah, jadi kami mendapatkan kasus namanya itu Alia. Nah, dia itu adalah orang yang mudah tersinggung dan cepat marah. Dan juga dia memiliki permasalahan ketika nilai ulangan matematikanya turun.
penyebab nomor satu itu pertanyaannya apa penyebab masalah kemandirian emosi yang dialami Alia? Nah, penyebab masalah kemandirian emosi yang dialami Alia itu karena nilai ulangan matematikanya turun ibu. Terus dia jadi nangis, jadi gagal, terus nyalahin dirinya. Nah itu berarti dia belum mampu untuk mengendalikan emosinya. Jadi dia merasa berlarut-larut, terus merasa menyalahkan dirinya. Terus apa dampak dari kondisi tersebut terhadap Alia? Nah, dia itu jadi nangis ibu, terus nyalahin dirinya, terus juga bahkan menganggap dirinya itu gagal. Terus juga kalau misalnya diminta guru, dia jadinya nggak mau nyampain pendapat. Terus juga dia sering bereaksi terburu-buru tanpa berpikir panjang. Nah, dampak ini tuh dia sebabkan gara-gara ulangan matematikanya turun tadi. Nah, apa langkah yang dapat membantu Alia lebih mandiri secara emosional? Nah, menurut diskusi kelompok kami, langkah-langkah yang dapat membantu Alia itu yang pertama itu mengenali emosinya dahulu ibu. Terus dia harus mampu mengendalikan emosinya. Terus tuh dia harus menerima bahwa suatu kesalahan itu adalah proses dari belajar ibu, bukan dia semata-mata langsung gagal gitu aja. Itu ibu. Oke, kita beri apresiasi dulu untuk Salbia. Kelompok selanjutnya silahkan perwakilan untuk maju ke depan. Baik, terima kasih Ibu. Analisis kasus kami ini yaitu pada Bima, siswa bernama Bima kelas 11 yang sebenarnya cukup cerdas, tapi dia tuh sangat bergantung pada orang lain saat belajar. Jadi dia tuh setiap ada tugas selalu menunggu catatan dari temannya. Nah, pertanyaannya apa penyebab kurangnya kemandirian belajar dan intelektual pada Bima? Nah, penyebabnya itu dia sangat bergantung kepada orang lain. Nah, untuk soal kedua itu bagaimana dampak kebiasaannya dalam proses belajarnya. Bima jadi tidak mandiri, tidak percaya diri, dan pasif dan tidak berusaha mencari solusi belajar yang lebih baik. Jadi dia tuh terus bergantung kepada temannya. Jadi kalau teman-temannya tidak mengerjakan tugas, dia juga tidak mengerjakan tugas gitu Bu. Nah, kemudian apa solusi yang dapat membantu Bima menjadi lebih mandiri dalam belajar dan berpikir? Mungkin Bima bisa membaca materi dengan mandiri, kemudian dia tidak bergantung kepada orang lain, dan juga bisa memulai mengerjakan tugas itu dengan kemauan dia sendiri, mencari materi sendiri, dan juga terus membaca materi dia sendiri, gitu Ibu. Oke, bagus sekali, kita beri apresiasi untuk Ririn. Nah, dari analisis kasus yang telah anak-anak analisis, di sini siapa nih yang mau memberikan pendapatnya tentang apa itu kemandirian? Oke, boleh nih ada Rizky. Mungkin Ibu, jadi setelah mendengar dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, jadi kemandirian itu kalau dari pendapat Rizky kayak suatu hal yang dimana kita itu bisa melakukannya tanpa ada paksaan dari orang lain. Oke, bagus sekali. Nah, di sini siapa nih yang mau memberikan pendapatnya lagi tentang kemandirian? Oke, silahkan Chelsea. Kalau menurut Chelsea, kemandirian itu adalah suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan secara sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Oke, bagus sekali Chelsea. Nah, jawaban yang diberikan teman-teman sudah tepat ya. Lalu di sini ada mengenai kemandirian. Nah, jadi kemandirian itu merupakan kemampuan kita diri sendiri itu dalam memenuhi kebutuhan dan mengatur diri sendiri secara bertanggung jawab. Nah, ini tuh merujuk pada bagaimana cara kalian dalam mengelola pikiran, lalu mengelola emosi, lalu membuat keputusan ataupun tindakan nih tanpa harus bergantung dengan orang lain. Lalu di sini ada ciri-ciri tentang kemandirian. Nah, jadi pribadi yang mandiri itu pasti juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama bisa membuat keputusan sendiri, lalu itu dia percaya diri nih dalam mencoba hal baru tanpa takut harus gagal. Lalu yang ketiga ini bertanggung jawab terhadap tindakannya, baik dalam mengerjakan tugas ataupun mengerjakan sesuatu yang ada konsekuensi. Lalu yang keempat ini nih tidak mudah terpengaruh pada orang lain
Misalnya itu contohnya kayak kalau teman kalian nih ada yang merokok, nah kalian tidak dia mengajak untuk merokok, nah kalian itu tidak terpengaruh dengan ajakan dia. Lalu itu dapat mengontrol emosi dengan baik. Nah, jadi dalam kemandirian pribadi itu ada banyak ya. Di sini kita membahas mengenai aspek-aspek kemandirian, mulai dari kemandirian emosional. Nah, kemandirian emosional ini tentang bagaimana cara kalian mengelola, memahami, dan mengendalikan emosi kalian. Contoh itu saat sedang marah ataupun sedang sedih. Lalu itu ada kemandirian sosial. Ini tuh bagaimana cara kalian berinteraksi dan menyesuaikan diri baik di lingkungan keluarga, lingkungan sosial, ataupun lingkungan masyarakat. Lalu selanjutnya itu ada kemandirian intelektual atau cara kalian dalam berpikir mandiri dan mengambil keputusan berdasarkan pemahaman sendiri. Contohnya itu dalam mencari informasi tambahan untuk menyampaikan pendapat dalam diskusi. Lalu yang keempat ini ada kemandirian belajar atau mampu mengatur proses belajar secara mandiri. Nah, contohnya itu membuat jadwal belajar seperti membuat jadwal dalam mengerjakan tugas ataupun PR. Lalu di sini ada upaya mengembangkan kemandirian. Upayanya itu seperti membiasakan diri mengambil keputusan kecil. Nah, upaya dengan membiasakan diri mengambil keputusan kecil itu bisa melalui seperti saya mau pakai baju apa ya hari ini, saya mau bawa bekal apa, lalu itu mengatur waktu untuk belajar, kapan saya harus tidur, kapan saya harus selesai bermain handphone, lalu mencoba mengerjakan tugas sendiri sebelum minta bantuan. Nah, jadi kemandirian pribadi ini tentunya memiliki banyak dampak, mulai dari dampak positif maupun dampak negatif. Nah, dampak negatifnya kalau kita tidak ada kemandirian, nah itu dapat banyak sekali dampak negatifnya, mulai dari kita tidak bisa mengatur emosi, lalu kita tidak bisa mengatur jadwal. Nah, lalu dampak positifnya itu juga sangat banyak, kita bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa. Oke. Nah, oke, jadi anak-anak Ibu di sini dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan, Hana. Jadi kan Bu, kemarin itu saya tuh dapat nilai jelek. Nah, hal ini tuh membuat saya tuh menjadi panik dan sedih, Bu. Gimana ya Bu caranya supaya saya tuh bisa jadi lebih tenang dan mandiri? Oke, kita lihat terlebih dahulu di sini. Hana permasalahannya tadi sedih karena nilainya turun ya atau jelek. Nah, oke, berarti kita lihat bahwa Hana ini sedih nih karena tugasnya nilainya jelek. Nah, di sini kita lihat pada kemandirian emosional. Nah, berarti Hana ini belum mampu mengendalikan perasaannya. Nah, caranya itu bisa seperti di contoh ini ada dilihat, tetap tenang saat nilai jelek atau menenangkan diri. Nah, lalu mengevaluasi dirinya, karena Hana tadi permasalahannya ada di belajar, maka dia masuk ke bagian kemandirian belajar, yaitu mengatur proses belajar secara mandiri. Jadi mengevaluasi tugas tersebut, apakah ada yang salah, yang di mana yang salah, apa yang harus saya lakukan, seperti membuat jadwal belajar agar nilainya terus naik. Oke, gimana Hana? Apakah sudah paham? Oke, anak-anak, jadi di sini Ibu ada LKPD yang harus kalian isi. Nah, jadi silahkan isi nama, kelas, dan tanggalnya, lalu isi jawaban dari LKPD ini ya.
Bu, izin bertanya. Ya. Bu, untuk yang LKPD nomor 4, yang nomor 3, itu kan dari 4 aspek kemandirian, ada yang emosi, sosial, intelektual, dan belajar. Aspek mana yang menurutmu yang paling kuat dalam dirimu tuh maksudnya gimana, Bu? Oke, pertanyaan bagus ya. Nah, jadi maksudnya itu dari keempat aspek, mulai dari emosi, sosial, intelektual, dan belajar. Aspek mana yang lebih dominan yang ada di dalam diri kamu? Misalnya kamu nih ada di lebih dominan ke belajar karena Rizky ini bisa mengatur jadwal untuk belajar, lalu itu bisa belajar dengan bagus dan tepat waktu, gitu. Jadi yang Ya. paling biasa mandiri di mana gitu? Iya, betul sekali. Terima kasih, Bu. Iya, si Amel, silahkan. Kalau nomor 2 ini kalau lebih dari 1 boleh nggak, Bu? Boleh. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, apakah sudah selesai? Sedikit lagi, Bu. Oke.
Oke, LKPD-nya silahkan dikumpul ya. Oke, Ibu. Oke, terima kasih. Baik, jadi Ibu di sini mau mendengarkan dari kegiatan kita mulai dari awal, dari analisis kasus, pemaparan materi, sampai ke LPD, Ibu mau mendengarkan kesimpulan nih dari anak-anak Ibu sekalian. Di sini siapa yang mau memberikan kesimpulan? Oke, silahkan Aida terlebih dahulu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu mengenai materi kemandirian. Jadi kemandirian itu adalah usaha yang kita lakukan sendiri untuk memenuhi kebutuhan kita tanpa bantuan atau paksaan dari orang lain. Kemandirian ini ada kemandirian emosional, kemandirian sosial, kemandirian intelektual, dan kemandirian belajar. Kita itu perlu memiliki rasa kemandirian supaya kita itu lebih bisa memahami diri sendiri, terus bisa memenuhi kebutuhan kita dengan sendiri. Oke, baik. Terima kasih Aida. Lanjut di sini ada Rizky, silakan Rizky. Oke. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini Bu, dari yang Rizky pelajari yang Rizky tangkap itu bahwa kemandirian itu merupakan suatu proses di mana kita itu melakukan sesuatu hal tanpa ada paksaan dari pihak lain. Jadi juga Rizky kira mandirian itu awalnya cuma sekedar mandiri aja gitu Bu, tapi ternyata ada aspek-aspeknya. Jadi ada aspek intelektual, ada aspek emosi, sosial, dan juga ada aspek belajar. Jadi memang terkadang kalau dari Rizky paham sekarang berarti kita bisa jadi memiliki kemandirian di belajar, tapi belum tentu memiliki kemandirian di sosial. Jadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Rizky. Lanjut di sini ada Salbia. Oke, Ibu. Jadi setelah yang dijelaskan tadi, saya ingin tahu bahwa kemandirian itu ada aspek-aspeknya seperti aspek belajar, aktual, emosional, dan sosial. Terus juga Salbia tadi pas bagian LKPD juga jadi tahu kalau misalnya Salbia itu kurangnya di mana. Terus itu juga jadi tahu Salbia itu lebihnya kemandiriannya kemana. Oke, baik. Terima kasih Salbia. Kita beri apresiasi dulu untuk teman-teman kita. Oke, jadi betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Salbia, oleh Rizky, dan oleh Aida bahwa kemandirian pribadi itu aspeknya mulai dari ada kemandirian emosional, kemandirian belajar, kemandirian sosial, dan kemandirian intelektual. Nah, jadi kemandirian pribadi ini sangat penting untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari karena dampaknya itu sangat banyak ya, mulai dari dampak positif maupun dampak negatif. Seperti kita itu dapat menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang lebih mandiri dalam segala hal. Nah, dampak negatifnya pun juga sangat banyak ya, seperti mulai dari tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi saat kita berkonflik, kita itu amarah kita itu bisa lebih meledak-meledak. Nah, itu contoh dari kemandirian emosional, dampak negatifnya. Nah, di sini nih Ibu mau mendengarkan kesan dan pesan anak-anak Ibu setelah mengikuti kegiatan layanan klasikal. Oke, ada Ajeng, silahkan Ajeng. Kalau dari Ajeng sendiri, mungkin awal-awal Ajeng kaget tuh kayak tiba-tiba disuruh masuk ruangan. Ini kenapa sih disuruh masuk kok rame-rame? Ternyata setelah masuk, ternyata kegiatan yang sudah Ibu sampaikan itu lumayan asik dan lumayan menginspirasi Ajeng supaya kedepannya itu Ajeng bisa lebih mandiri untuk segala aspek yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, baik. Terima kasih Ajeng. Lanjut di sini ada, Mbak Dila dulu. Silahkan Dila. Jadi kesannya itu sangat seru karena tadi sebelum mulai pembelajaran Ibu kan ada ice breaking kayak joget-joget, jadi kayak ngerasa lebih nyaman gitu belajar. Terus juga penjelasan dari Ibu sangat mudah dimengerti. Terus juga pengerjaan LKPD-nya juga mudah karena bukan cuma isinya tentang apa yang kita ketahui tentang kemandirian, tapi juga menanyakan tentang kemandirian apa yang masih belum kuat di diri kita, terus juga apa yang kuat di diri kita.
Oke, baik. Lanjut di sini ada Amel tadi nih. Silakan Amel. Kalau saya Bu, saya sedang bisa mengikuti kegiatan ini karena tadi banyak materi yang Ibu sampaikan dan juga saya jadi tahu mengenai aspek emosional seperti kalau nilai kita jelek ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu. Tadi ada Ajeng, ada Amel, ada Dila, ada Dila ya. Kita beri apresiasi dulu untuk teman kita. Lanjut di sini Ibu ada evaluasi hasil yang harus kalian isi. Nah, jadi petunjuk pengerjaannya bisa dilihat di bagian atas, dicentang bagian yang menurut kalian, pendapat kalian masing-masing. Silahkan dikerjakan. Ya, silahkan. Bu, ini kalau Rizky lihat yang nomor 6 Bu ya, itu ada dua Bu jawaban Rizky. Rizky kadang suka melakukannya, kadang juga enggak. Itu Rizky pilih dua boleh Bu ya? Salah satu saja. Salah satu aja. Iya, salah satu saja. Oke, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Oke, baik. Jadi karena pukul sudah menunjukkan mau istirahat, mau istoma, mungkin Ibu tutup saja kegiatan kita hari ini. Jika nanti ada kegiatan selanjutnya, Ibu akan masuk kelas ini lagi. Sebelumnya Ibu mau memberi apresiasi untuk teman-teman sekalian. Oke, sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih. Sebelum menutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang mau memimpin doa kita hari ini? Oke, silakan Rizky. Oke, baik teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Oke, Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam